Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulillahil habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah sahabat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita kembali kajian kita pada kitab Tadhkiratul Qurtubi ya. Kitab Tadhkiratul Qurtubi itu karangan Imam Qurtubi yang menerangkan hal ihwal ketika kita akan meninggal dunia sampai ke hari kiamat. Kita kaji bersama-sama dengan tujuan satu, yaitu agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar keimanan kita semakin hari semakin bertambah-tambah lagi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim aminin. Ruya an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktiru min dzikri hadhil ladah, yang artinya sering-seringlah atau perbanyaklah oleh kalian semua dari mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-mauti, yaitu kematian. Jadi Rasul kita anjurkan setiap kita sehari semalam berarti 24 jam. Rasul anjurkan kepada kita semua agar kita semua selalu mengingat kematian. Sekurang-kurangnya kalau bahasa kita yaitu ingat ya bahwa kita itu semuanya diciptakan oleh Allah dan bakal kembali kepada Allah. Dan apapun yang kita perbuat dan apapun yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia, itu semuanya bakal kembali lagi kepada kita semua dan bakal kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa riwayatin marfu'ah, sebagaimana yang telah diriwayatkan di dalam hadis marfu'. Waruya Maliku wa Ibnu Majah ana rajulan, sesungguhnya ada satu laki-laki ya, min ansori, dari kaum Ansur, qala ya Rasulullah ayyul mu'minu afdal, mukmin manakah yang lebih utama, mukmin manakah yang lebih baik? Kemudian Rasul berkata, ahsanukum khuluqan, yaitu yang pertama yang paling baik akhlaknya, itu yang pertama, mukmin yang paling baik dari segi ucapan, perbuatan, dan tingkah laku. Itu insya Allah kalau orang yang mau melaksanakan sholat, khususnya sholat 5 waktu, insya Allah akhlaknya akan baik, terutama yaitu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Sebab di dalam kata sholat aja itu ya ada 3 hurufnya. Yang pertama huruf shod ya. Huruf shod itu artinya sikul qauli, betul ucapannya. Jadi ketika orang yang sajin sholat, yang suka sholat itu sikul qauli, ucapannya selalu benar, dalam artinya panjang, tidak dipanjang-panjangkan, pendek ya. Panjang tidak dipendekkan, pendek tidak dipanjangkan, ngepas sak itu ngomongnya sak itu ya kan, benar kan. Kalau kita mau beda lagi ya, 1 jadi 2 jadi 3 itu ya, makanya itu. Yang kedua huruf lam, layyinul qalbi, yaitu hatinya lemas, lembut ya. Orang yang rajin sholat itu pertama ucapannya benar, hatinya lemah lembut, dalam artian ya, mau menerima daripada nasihat-nasihat agama. Itu yang ketiga, yaitu tak ya, tarkul ma'asi, meninggalkan segala
perbuatan yang dilarang oleh Allah sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin. Karena itu tadi, apapun yang kita kerjakan akan dikembalikan lagi kepada kita nanti itu, ya. Kemudian qala ayyul mu'minina yasun, ya Rasulullah, mukmin mana lagi yang paling cerdik? Kata Rasul, qala aksaruhum lil mauti dzikra ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaika humul aqyasun, yaitu orang yang rajin, orang yang banyak mengingat kematian. Memang kalau berbicara kematian, ya siapa tahu, nggak ada yang tahu itu. Tapi kita jangan menunggu kapan waktunya, kita nggak ada yang tahu itu. Baik muda, tua, bahkan bayi pun yang baru dilahirkan bisa meninggal kalau memang sudah dituliskan oleh Allah seperti itu. Nggak muda, nggak tua, ya semuanya pasti bakal mati. Ini orang yang paling afdal, orang yang paling afdal kata Rasulullah, orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkannya setelah kematian itu, yaitu ketika hidup berarti kita mempersiapkan bekal kepada Allah untuk nanti bakal jadi teman kita di kuburan itu, ya. Nah kemudian kenapa Rasulullah SAW anjurkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian? Bainahu yang hasul kulun, karena sesungguhnya kita memperbanyak mengingat kematian itu akan menghapuskan dosa-dosa, terutama dosa yang ada di dalam hati kita. Saya kira dosa yang paling banyak pada diri kita itu di dalam hati, sebab di dalam hati ini banyak sekali sumber penyakit. Salah satunya yaitu penyakit hati, ada sirik, dengki, hasud, apalagi itu, ya, itu di dalam hati, namanya penyakit hati. Makanya berbanyak mengingat kematian, itu akan menghapus penyakit ataupun dosa yang ada di dalam hati kita itu. Wa yulhadu fi dunya, dan kita akan menjadi zuhud di dalam dunia, zuhud, ya. Kalau kita mencari keberkahan aja, mungkin kalau di rumah belum betul-betul bisa, ya. Berkah itu banyak, ada sisanya, sedikit ada cukupnya. Kalau di dalam harta, ya mah lupa biasa, ketik komo deui, ya. Itu kalau zuhud harta mah loba aya sisana, saeutik aya mahina, kita namanya berkah itu di dalam harta. Tapi kalau di dalam ibadah, ziyadatul khair, berarti tambah baik itu, ya. Ibadah kita, kualitas ibadah kita semakin baik. Kemarin mah penting malam Selasa orang sholat tahajud, nomor 2 sholat tahajud dari malam Jumat sholat tahajud dari kemarin malam Rabu sholat tahajud 2 rakaat. Nah, malam Kamis mah 4 rakaat, berarti ziyadatul khair, nambah terus. Kamari sholat tahajud, ini mah sanut, kita mah berarti ziyadatul khair. Malam Jumat kemarin ngaji, enggak, kemarin ziyadatul khair, tambah kebaikan atau, ya. Nah kemudian yang terakhir, kafa bil mauti wa idhah, cukuplah kematian menjadi pemisah itu. Ini sahabat ada yang ngomong nih, nanya mulu, ya. Sahabat sama ada yang nanya mulu sama Rasul, ya. Kalau Rasul barangkali kita berhusnuzon, kalau ditanya semakin senang, ya. Kalau kita ditanya mulu bagaimana, ya. Nanya mulu, bahkan. Nah sekarang kamu nanya, iya kan? Bertanya-tanya, kan kesulitan kita. Orang nanya malah dibalikkan itu, ya. Jadi di sini hal yusaru masyuhada ahadun. Apakah ada salah satu di antara kami yang dikumpulkan dengan orang syuhada? Syuhada itu orang yang mati syahid, ya. Mati syahid itu matinya membawa iman dan Islam.
ketika masuk surga itu langsung masuk surga tanpa ada hisab lagi. Itu namanya syuhada. Mudah-mudahan orang kasusnya itu langsung bebas gitu, mudah-mudahan itu. Tapi pamontena pamonten kumaha deui. Urang mah kadang-kadang gitu. Bener, kadang loba kadang dan kadang rajin gitu ya. Itu kata Rasul, qala na'am, ayat ada ya, ada di antara kalian, di antara kamu dan umatku yang dikumpulkan dengan para syuhada. Itu siapa? Man tadzakkarul mauti bil yaumi wal lailati wa isrina marra, yaitu orang mukmin yang mengingat kematian satu hari satu malam selama 20 kali. Mantap benar. Nah, mereka sobat-sobat ingat mati guys. 20 kali, berarti 20 berarti 20. Dengan cara apa? Nah, di sini apa ingat doangnya gitu. Ingat bakal mati di STMJ, jadi terus STMJ ada sholat terus, maksiat jalan. Pertama tuh lain ingat kematian itu ya. Tidak keterangan lain malaikatnya ngelomong kurang, malaikat maut itu ngelomong kurang sampai timnya 1000 kali ya. Pak RW punten coba baik ditempuh RW ya kenal beribadah kali deh tempo deh berusaha ibadah jaga anak pemajikan kenal. Nah Pak RT kenal ya kenal TikTok kan itu. Nah iya 1000 kali, bayangkan 1000 kali ditempuh malaikat. Cuma makasih dia pakai harusnya dia ibadah. Jaga usaha coba kita jaga apa mak mau kita ibadah mau paling besar pahala di hadapan Allah itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk kepada orang-orang yang selalu mengingat kepada kematian sekurang-kurangnya sehari semalam 20 kali dengan cara istighfar aja udah dah gitu ya. Itu saja barangkali waktu juga yang tidak memungkinkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.